Selamat datang di OBS, obrolan bisik santai. Tempatnya kita obrolin segala hal dengan santai, tetapi tetap berisi. Bersama saya, Cimidaya Kirane yang akan memandu obrolan kita hari ini. Nah, di episode kali ini, kita kedatangan dua tamu dari jurusan promosi kesehatan. Kepada dua tamu kita, boleh memperkenalkan diri dan menyapa sahabat OBS kita. Halo Sobat OBS, saya Zaskia Jaisna Priani, mahasiswi Politeknik Kaltara, jurusan D4 Promosi Kesehatan tingkat 3. Halo Sobat OBS, perkenalkan nama saya Repen, saya mahasiswa D4 Promosi Kesehatan. Halo Kak Repen dan Kak Kia, selamat datang di podcast pada hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kelebihan atau bagaimana kita mengetahui potensi diri kita bersama berkuliah, khususnya di perguruan tinggi, yaitu di kampus Politeknik Kaltara Tarakan. Yang mau saya tanyakan nih, kenapa Kak Kia dan juga Kak Repen memilih berkuliah di Politeknik Kaltara Tarakan? Mungkin dari Kak Kia boleh dijawab dulu. Kalau untuk alasan sebenarnya ada banyak ya alasan kenapa masuk di Politeknik Kaltara ini. Mungkin salah satunya karena kampus Politeknik Kaltara ini salah satu kampus yang dekat dari rumah saya, tempat tinggal saya di Sebatik, dan juga mempunyai jurusan yang saya minati di sini. Jadi kami itu kenapa saya pilih Politeknik Kaltara. Oh, jadi Sebatik itu di wilayah Nunukan ya? Oh ya, Nunukan. Jadi hanya perlu naik speed ataupun kapal feri sudah bisa sampai ya Kak Kia ya? Oh iya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Kakak Repen nih, kenapa memilih untuk berkuliah di Politeknik Kaltara Tarakan? Kalau untuk alasannya sendiri, ya kurang lebih sama kayak Kak Kia. di Kak Kia. Ya, cuman karena saya lebih sering public speaking, terus berbicara di depan banyak orang, jadi menurut saya lebih tertarik gitu. Di promosi kesehatan. Ya, Oh, jadi Kakak Repen ini lebih suka untuk berbicara di depan umum seperti itu ya, teman-teman ketahui. Jadi sangat cocok untuk memilih di jurusan promosi kesehatan. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi kan Kakak Repen bilang dia suka berbicara di depan umum. Jadi untuk Kak Kia, alasannya memilih jurusan promosi kesehatan selain tadi dekat dari Nunukan gitu, alasannya memilih jurusan promosi kesehatan itu apa Kak? Karena seperti yang kita tahu, di jurusan promosi kesehatan di Politeknik Kaltara ini ada jurusan promosi kesehatan, perawat, farmasi, dan juga jurusan baru yang dua itu ketiga dan sistem informasi. Nah, jadi kenapa Kakak Kia dan Kak Repen memilih jurusan promosi kesehatan? Kalau untuk saya sendiri memilih Promkes itu karena seperti yang tadi dibilang, kalau Promkes itu lebih ke saya juga mau melatih public speaking gitu, dan setahu saya kalau di Promkes itu ada belajar lebih edukasi dan visi misinya ada menggabungkan media gitu. Nah, jadi itu menjadi menarik perhatian saya, menarik kayak oh ini bagus nih, selain apalagi tenaga kesehatan yang kayak perawat kan biasanya mengobati gitu. Kalau Promkes nih lebih ke Mengedukasi. mengedukasi seperti itu. Jadi kayak menarik nih. Jadi saya pengen gitu. Oh ya, jadi kalau tadi seperti kita tahu, kalau untuk perawat itu mengobati orang sakit seperti itu. Kemudian untuk farmasi khususnya itu memberikan obat ke orang yang sudah sakit. Jadi untuk yang promosi kesehatan ini dia mencegah supaya si orang sakit ini tidak menjadi minum obat seperti itu. Jadi dia lingkupnya lebih luas. Oh iya, seperti itu. Oke, mantap. Untuk Kakak Repen sendiri, selain tadi Kakak bilang untuk memilih jurusan promosi kesehatan karena Kakak suka public speaking, berbicara di depan umum seperti ini. Nah, untuk alasannya nih, alasan lebih tepatnya itu kenapa Kakak memilih jurusan promosi kesehatan? kalau alasannya sendiri karena saya dari dulu ingin ini kan ya, ingin apa sih? Ingin menjadi penggerak Ya, seperti itu. penggerak di masyarakat. Jadi kayak saya ingin menjadi contoh yang baik. Baik. Ya, Kalau boleh tahu,
Kakak Repen ini asalnya dari mana ya, Kak? Kalau asal saya sendiri, saya asalnya dari Malinau, cuman saya di pelosok. Di pelosok. Ya, nama desanya itu Desa Lumbarang. Lumbarang. Iya. Oh, Lumbarang jauh ya. Kayaknya saya baru pernah dengar di Lumbarang. Kakak Kia pernah dengar nggak? Kebetulan karena sekampus jadi Oh iya, sering tahu ya. dengar cerita dia. Nah, jadi itu tadi alasan kenapa Kak Kia dan Kak Repen memilih jurusan promosi kesehatan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jurusannya. Selanjutnya, untuk selama berkuliah di Politeknik Kaltara ini selama 3 semester ya, berarti kurang lebih sudah 3 tahun. Tiga tahun. Ya. Nah, kan sudah dari semester 1, 2 sampai 6 sudah pastinya banyak ikuti mata kuliah ya. Ya. Nah, saya mau tahu nih, apa sih mata kuliah yang paling Kakak sukai? Boleh dari Kia dulu. Gak apa, di sini kita sharing-sharing aja. Kalau untuk mata kuliah sebenarnya nih semuanya bagus dan menarik sih. Cuman mungkin kalau dibilang saya lebih suka yang ada praktiknya. Contohnya seperti ini kan, kayak ada praktik podcastnya. Jadi yang kayak sebelumnya belum pernah lakukan podcast, pas di praktik podcast itu kita buat gitu. Jadi kayak lebih tahu seperti itu ya. jadi kayak menarik, kayak kan belum pernah tuh. Iya. Berarti Kakak pas semasa SMA-nya itu SMK atau SMA? Kebetulan SMA. iya SMA. Oh ya, karena seperti kata SMA itu jarang praktik ya, kecuali di SMK karena dia memang kejuruan kan. Berarti Kakak memang benar-benar minat di sini karena sudah ada praktiknya, selain ada praktikum materinya seperti itu. Iya. Oke. Kemudian untuk Kak Repen sendiri nih, untuk mata kuliah yang paling Kakak sukai apa? Kalau itu Oh banyak kayaknya rajin. Rajin banget. seperti yang dia bilang tadi ya semua jurusan semua kuliah. mata kuliah itu bagus, cuman yang paling favorit saya itu yang pertama desain grafis. Banyak kayak bilang ada yang pertama, banyak kayak Ada juga podcast ya. Iya, podcast. Ya. desain grafis, podcast, ada lagi? Dua itu favorit. Dua itu favorit. Meskipun itu tadi dua favorit, tapi mata kuliah lain juga tetap disukai ya. Tidak boleh seperti memilih-milih. Iya. Karena semua yang disampaikan oleh dosen kepada kita itu adalah ilmu untuk masa depan kita sendiri ya kan, tentu saja. Oke, selanjutnya selama Kakak Repen dan Kak Kia kuliah di sini seperti materi ataupun praktikum seperti itu, apakah ada hambatan ataupun kendala nih selama berkuliah? Pokoknya selama berkuliah di Politeknik Kaltara sih. Mungkin dari aku dulu nih. Oh ya, boleh dari Kak Kia dulu. Kalau untuk hambatan lumayan ya, banyak. Mungkin salah satunya itu susah ngatur waktu. Ada kayak kadang tugas, ada juga kegiatan-kegiatan di luar tugas. Kalau di dalam diri sendiri, hambatannya itu lebih ke kurang percaya diri, public speaking yang masih kurang gitu. Itu salah satu beberapa hambatan. Oh ya, hambatan. Kalau boleh tahu nih Kak Kia di sini ngekos atau tinggal sama keluarga? Sekarang ngekos. Ngekos ya. Oh ya. Berarti Kakak Kia jauh dari orang tuanya di Sebatik ya. Betul. Nah, selain dari tadi Kak Kia sampaikan itu teman-teman, ternyata Kak Kia ini sekarang di Tarakan ini ngekos. Seperti kita tahu, kalau kita jauh dari orang tua, pastinya ada rasa seperti takut. Begitu ya Kak Kia, takut, khawatir, karena kita dari kecil sudah bersama-sama dengan orang tua. Terus tuh pas kita kuliah, kita apa-apa itu harus sendiri seperti ya. Ya, jadi itu tadi hambatan ataupun kendala dari Kak Kia ya. Tapi untuk selama di kampus aman-aman aja ya. Kalau untuk kampus alhamdulillah aman-aman aja. Nah, untuk Kak Repen, apakah ada hambatan ataupun kendala selama berkuliah di Politeknik Kaltara? Kalau untuk saya sendiri hambatannya ini kali ya, kayak seperti yang Kak Kia tadi bicarakan, kayak tidak nggak bisa ngatur waktu ya, karena hobi saya kan juga lebih main game ya, game. Oh, rupanya game. Karena main PUBG atau ML nih. Jadi tugas-tugas kuliah tuh enggak diselesaikan dulu, game dulu yang selesai. Oh, berarti yang prioritas utamanya ini lebih ke game seperti itu. Ini harus jadi PR besar, kok bisa dia lebih memilih game tersebut. Iya. Berarti Kakak ini sering begadang. Iya, sering begadang. Jadi kadang bisa telat bangun untuk turun kuliah. Tapi tetap turun kan?
meskipun lambat sedikit. Ya, kamu speak ya. Tapi kalau saya biasanya ada juga kadang-kadang kalau misalkan kita sudah pasang alarm nih, Iya. kita bilang nanti bangunnya jam 6, kuliah jam 8. Misalnya. Bilang, nantilah bentar lagi. Oh, Pakai alarm dulu. Kalau saya begitu. Saya tiap-tiap 5 menit nih. Nantilah dulu. Ujung-ujung terakhir lihat tuh jam 7.30. Oh, 5 menit lagi. Ujung pas saya jam 10 teman-teman sudah keluar kelas. Jadi itu tadi ya ada kesempatan yang bisa kita dapatkan selama kita berkuliah seperti itu ya. Sobat OPS, kita akan kembali sesaat lagi setelah break ini. Sobat OBS, kembali lagi bersama saya, Cindy Kirane, dan narasumber kita yang cantik dan ganteng. Oke, selanjutnya nih untuk Kak Kia dan Kak Repan. Kalau boleh tahu, di Poltek ini ada menyediakan nggak seperti fasilitas atau program-program praktik yang membantu seperti public speaking, contohnya seperti penyuluhan ataupun podcast seperti sekarang ini. Pokoknya seperti fasilitas seperti itu. Kalau untuk itu ada sih, dan kalau untuk program-programnya itu banyak di sini yang bisa melatih public speaking. Biasa apalagi program studi Promkes ini biasanya ada kayak seminar gitu. Seminar. Ada juga pengabdian masyarakat. Jadi kita langsung turun ke masyarakat, ketemu langsung gitu. Jadi melatih public speaking juga di situ. Oh, berarti kalau untuk pengabdian masyarakat itu berarti turunnya ke masyarakat langsung Ya, seperti itu ya. Ya, Oh, berarti ada kemitraan ataupun Ya. kerjasama seperti itu ya. kemarin juga semester lalu, kalau nggak salah Ya, semester kelima 5 berarti. ya, kami adakan praktik itu di puskesmas, 2 puskesmas sih, karena kami dibagi 2 kelompok. Oh, 2 kelompok berarti. Iya. Kalau boleh tahu, kakak berduanya kelompoknya sama atau beda? Kebetulan kami satu Oh, satu kelompok. Cocok memang saya undang di sini hari ini. Berarti kalau praktiknya di puskesmas, kalau boleh tahu di puskesmas mana, Kak? Kami di Puskesmas Juwata. Oh, Juwata. Oh, berarti yang di daerah Kodim ya, di Juwata Permai. Ya, bagian dekat situ. Bagian Oh, iya. jam sih. Oh, iya. Berarti pada saat praktik kemarin itu dari mata kuliah? Itu perencanaan. Oh, perencanaan. Oh, berarti dia seperti melakukan perencanaan, berarti ada survei-survei seperti itu Ya. ya, survei, wawancara, kemudian dilakukan seperti penyuluhan seperti itu. Iya. Oh, Jadi iya. sebelum kami melakukan penyuluhan, biasanya kami survei dulu, terus perencanaannya gimana, apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi tidak langsung ke Langsung cus gitu ya. masyarakatnya Oh, gitu iya. ya. Kemudian selanjutnya nih, apakah selama berkuliah di sini dari semester 1 sampai 6, apakah kakak berdua pernah mengikuti seperti organisasi seperti BEM ya biasanya di kampus ya, BEM ataupun organisasi-organisasi lain seperti itu? Untuk kakak Kia sendiri? Kalau saya kemarin tuh sempat ikut KSR. KSR, oh yang palang merah itu ya? Iya, Oh betul-betul. iya, iya. Kebetulan kayak kita sama nih. Oh iya. Berarti untuk KSR ini sendiri dia tidak tentu ke jurusan perawat ya? Iya, Berarti untuk Promkes juga ada? ya, bahkan farmasi juga bisa masuk di Oh berarti KSR itu. semua jurusan bisa Iya, masuk? betul. Berarti untuk KSR sendiri kemarin itu pastinya ada pelatihannya ya? Iya, ada. Berarti Kalau nggak salah semingguan. semingguan. Kemudian untuk kakak Repen sendiri ada nggak ikuti seperti organisasi seperti itu? Kalau untuk Kayaknya banyak nih. Kalau untuk saya sendiri ya, karena kemarin di semester 1, semester 2 itu pernah ikut organisasi apa ya? Hima kalau nggak Hima, cuman di Hima Pro. Oh masih masih maba ya? Iya, sudah masih ikut ya? maba. Masih maba ya? semangat, masih semangatnya. Terus untuk semester dari 3 sampai sekarang ya, semester 6 enggak ikut ini organisasi. Oh, jadi lebih fokus ke kuliah aja gitu Iya, ya? kuliah, Iya. Karena memang kalau sudah di semester tua tuh, kalau misal waktu terbagi tuh agak susah ya. Iya, betul. Jadi jadinya kita sendiri Tugas yang makin berbagi. banyak. Iya. Kemudian selanjutnya itu apakah ada pencapaian yang diraih gitu selama berkuliah di Poltek ini? Contohnya pencapaian seperti
dari yang tidak tahu itu menjadi tahu seperti itu, ataupun sesuatu hal yang tidak pernah dilihat itu ternyata ternyata ini tuh begini seperti itu, entah itu di materi di kampus ataupun pada saat praktik seperti yang kakak bilang tadi. Kalau untuk pencapaian mungkin lebih ke pengalaman ya. Pengalaman ya. Apalagi sudah 3 tahun di Promkes ini. Nah, kalau untuk pengalaman sebenarnya lumayan banyak lah ya, Karena sudah lama juga di sini. ya, apalagi di Poltek ini kami setelah teori pastinya bakalan ada praktik, jadi menambah pengalaman. Jadi enggak cuma kayak belajar aja, tapi setelah belajar pasti setelah itu praktik, turun lapangan, kami lakukan survei, kami edukasi. Itu kan kalau kayak contohnya di kayak teori-teori kami nggak bisa dapat tuh kayak ke masyarakatnya langsung gitu. Iya, jadi kalau materi itu dia seperti monoton seperti itu ya. Kalau kita melakukan praktik, kita jadi tahu apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Karena kalau kita tidak melakukan praktik, kita udah tahu ini apa sih sebenarnya, ini bagaimana sih. Jadi kayak kerjanya belum ada bayangan, belum ada bayangannya. Sudah praktiknya tuh langsung kayak gini nih rupanya gitu. Berarti ada bagusnya juga ya kalau misalkan kita setelah materi itu langsung ada praktiknya. Ya, Jadi kita jadi lebih tahu dan lebih ya itu buat diri kita sendiri juga seperti itu. Nah selanjutnya nih, kan tadi kakak udah bilang selama dari semester 5 ya, sudah melakukan praktik perencanaan di puskesmas. Nah untuk ini kan biasanya kita turun ke masyarakat untuk survei ataupun wawancara keluarganya seperti itu ya. Nah biasanya kan orang-orang ini kan beda-beda kan, ada orang yang senang diwawancara, tapi kadang ada juga orang yang segan, karena dia merasa kayak mereka ini siapa sih? Mereka nggak seperti itu untuk mengambil waktu saya gitu kan. Nah, ada nggak pengalaman dari Kak Kia dan juga Kak Repen sendiri yang bisa dibilang tidak bisa dilupakan ataupun itu pengalaman yang terlucu sekaligus terbuat kita kayak shock gitu, ternyata ada yang kayak gini gitu. Banyak sih waktu praktik, apalagi praktik sempat dapat kayak gitu kan? Iya, sempat dapat kayak penolakan dari masyarakat. Jadi pada saat mau bertanya itu masyarakat tuh menolak seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu gimana sih itu ceritanya? Kok ini kayak penasaran banget nih, kayak ditolak gitu ya. Siapa nih mau cerita nih? Siapa nih? Atau kelompok ya. Oh berarti kemarin pada saat praktik itu dua-duanya sekelompok itu langsung turun ke rumah orang yang nggak mau diwawancara seperti itu. Boleh di Kak Kia spill dulu. Jadi sebenarnya tuh kemarin waktu kami praktik tuh kami kan ke rumah masyarakat tuh warga. Kebetulan di situ ada satu rumah tuh kami sudah pulang balik tuh. Kami kira nggak ada orangnya, pas ada kami singgah. Ternyata di dalam tuh dia ngira itu ini kami tuh sales. Oh iya, saya juga sering bilang kali teman-teman yang lain tuh langsung disuruh sales. Tapi iya sih, penampilan kami kayak sales kali ya. Oh apalagi sudah pakai apa namanya itu? Bukan alma. Pakai Di batik itu kemudian pakai ID card ya biasanya. Karena seperti kita tahu para sales yang seperti di motor ataupun di counter itu kan memang pakai ID card ya. Terus bilang sales. Jadi pada saat warga itu bilang kalian sales, jadi tanggapan kalian itu seperti apa? Kami jelaskan lagi Iya, kan? kalau kami jelasin kalau kami itu bukan sales ya. Jadi kami jelasin kalau kami mahasiswa dari praktik praktik yang praktik di mana sih kemarin di Juanda. Pasti setelah kalian kasih tahu dia juga pasti kaget kan, ataupun mungkin dia merasa tidak enak hati karena dia sudah mengira ini sales dari mana sih kok ini muncul di sini. Ternyata ini adalah mahasiswa yang mau survei atau praktik sebetulnya ya. Soalnya itu juga buat kebahagiaan dia sendiri kan, jadi lebih tahu bagaimana perilaku hidup sehat seperti itu ya. Mungkin karena keseringan datang sales Iya. Berarti bapak ini sering datangi sales gitu ya. Pantas dia lihat mahasiswa jadi kayak ini sales lagi nih, dia pasti pikir. Sangat menarik ya pengalaman dari Kak Kia dan juga Kak Repen ini. Oh iya, dari tadi kita udah ngobrol lama nih Kak Kia dan Kak Repen. Saya baru ngeh kalau Kak Kia dengan Kak Repen dress code-nya agak beda ya. Tapi ini ada ungunya cuma sedikit sama-samanya. Ini Kak Kia ungu semua ya. Ini boleh dijelasin Kak, ini baju untuk apa dan yang ini untuk apa? Kalau baju ini PDH kami jurusan Promkes. Jadi
Setiap kuliah biasanya dari Senin sampai Rabu, Rabu, kami pakai ini. pakai ungu. Kemudian untuk Kamisnya pakai batik. Ya, kami pakai batik. Jumat pakai olahraga. Kalau boleh tahu Kak, berarti di sebelah kirinya itu ada logo Ya, di sini Poltek. Logo Poltek. Ya. Oh, sebenarnya bendera Indonesia itu. Iya. Nah, yang satu nih, ini kok bajunya putih tapi tetap ada dress code ungunya. Ungu Berarti ini di masih ada kaitannya dengan promkes. Kalau betul nih Kak Repon, ini baju apa? Kalau untuk baju ini baju ini ya praktik Praktik. ya di puskesmas. Oh, yang perencanaan Iya. itu ya. Ini dipakai. Kalau yang ini tadi kan dipakai untuk kuliah. Pas kuliah. Kalau ini untuk praktik. Ya. Berarti ini pas praktik berarti selama 6 hari dong kalau di puskesmas? Iya. Ya, 6 hari. Oh, biasanya kalau hari Kalau- Kamis kami ada juga menyesuaikan pakai batik. Oh, juga pakai bisa. batik. Iya. Oh, berarti dari lahannya aja Ya. seperti itu. Ikuti jadwal ini aja sih puskesmasnya. Puskesmas Ya. aja. Berarti di promkes itu ada baju ungu atau PDH ya, dan juga ada baju praktik seperti Ada, itu. ya. Oh iya. Jadi saya kira ini, saya baru lihat kok ini beda dress code-nya Iya. gitu. Ini memang kayak gitu. Oh, rupanya memang untuk Sengaja, memperkenalkan iya. baju-baju yang ada di jurusan promosi Biar kesehatan. yang lain penasaran dan Oh iya. tahu gitu. Karena warna ungu ini memang mencolok untuk dilihat mata seperti itu ya. Jadi promkes Promkes banget itu. ungu nih, ungu. Oke, tidak terasa nih Kak Kiana Kak Repen. Kita sudah membahas banyak sekali tadi dari pertanyaan-pertanyaan, kisah ataupun cerita Kak Repen dan Kak Kia sama praktik, selama di kuliah, bahkan selama ini jauh dari orang tua, seperti itu ya. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya itu nanti untuk kebaikan diri kita sendiri. Tentunya kita sendiri yang akan mendapatkan ilmunya, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa sih saran ataupun pesan dari Kak Kia dan juga Kakak Repen sebagai mahasiswa yang sekarang sudah masuk di semester akhir ya? Iya, betul. Pesannya untuk para maba ataupun adik-adik tingkat yang sekarang berarti semester 1 sampai semester 5 ya? Iya. Jadi apa sih pesan ataupun saran ataupun kata-kata semangat lah biar adik-adik tuh semangat menjalani kuliah seperti itu. Mungkin boleh dari Kakak Kia dulu. Saran dan pesan nih ya kan. Iya. Kalau untuk Ading mungkin lebih semangat lagi kuliahnya, mungkin semester 3, 4 itu agak mulai capek, malas-malas. Iya. Ada sudah malas-malas Karena sudah jenuh seperti itu ya. Jadi mungkin lebih semangat lagi karena kedepannya bakalan lebih berat lagi nih. Oh ya, berarti semakin naik tingkatannya, semakin mau selesai, semakin berat Iya, yang dihadapi seperti itu ya. Semangat aja terus tuh rajin-rajin aja, nggak usah terlalu ikuti kemalasan dari diri sendiri, dari diri kita. Berarti harus dilawan ya rasa malasnya Iya, Kak ya. dilawan. Ya, jangan kebanyakan mager. Jadi kayak kalau mager biasanya semakin kau turuti, semakin lama Semakin tuh, ya, semakin nggak gerak-gerak seperti itu ya. Kemudian untuk Kak Repen sendiri kayaknya banyak nih pesan dan kesan untuk adik-adik. Karena tadi udah disampaikan semua Kak Kia, Hah? jadi itu aja. Berarti tetap sama Iya, ya. iya. Karena sekarang sudah sama-sama di semester akhir atau Iya. sudah semester 6 seperti itu Iya. ya. Jadi ya kurang lebih aja sama aja yang sama, dirasakan Jadi ya. kayak kita tuh saling menguatkan karena sesama teman ya, Oh iya. sama Iya. teman kita. Saling mengayomi seperti Iya. ya, saling menggerakkan Berbaur, lah. ya, Iya. berbaur. Karena seperti yang kita tahu jurusan Promkes ini kan memang kita harus bisa berbaur dengan orang. Iya. Kita harus bisa mengerti bagaimana situasi orang seperti Iya. ya tanpa memikirkan diri sendiri seperti ya. Betul. Jadi kita tidak perlu peduli pada diri sendiri, tapi kita adalah jurusan Promkes ini adalah penggerak untuk mengedukasi orang yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Ya. Berarti betul nih anak Promkes di Poltek Kaltara itu paket lengkap. Jadi harus bisa berbicara di depan umum, di depan semua orang tanpa terkecuali, dan juga harus bisa seperti visi dan misi Promkes itu ada di media juga ya. Oh iya ya. Jadi harus bisa mendesain media yang menarik dan juga harus bisa praktik sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dua tamu kita yang sangat spesial pada hari ini. Ya, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Kia dan juga Kakak Repen. Semoga sukses ke depannya, bisa selesai tepat waktu, bisa membanggakan keluarga dan juga saudara di kampung atau di rumahnya seperti itu ya.
Jadi saya Cindy Daya Kirane pamit undur diri dan juga tamu saya pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan bisikan santai berikutnya. Dah. Promise I can always gonna love you like